Bab 739. Cucu, kakekmu sudah datang. Berani memiliki pendapat. Kalimat ini tidak diragukan lagi sangat mendominasi, terutama ketika pendekar hitam alam bangsawan berbicara kepada master setengah suci. Wajah lelaki tua di belakang Sam Men sangat jelek saat ini, tetapi di luar dugaan semua orang, lelaki tua itu tidak hanya tidak marah, tetapi juga memiliki senyum di wajahnya. Meskipun senyum di wajahnya sedikit dipaksakan, dia berkata, "Karena itu adalah orang yang kamu inginkan, keluargaku secara alami tidak akan keberatan." Aku tidak setuju. Pada saat ini, Sam Men tiba-tiba berkata dengan muram, "Hades, keluarga Men tidak pernah ada hubungan buruk denganmu. Mengapa kamu harus menjadi musuh keluarga Men untuk seekor semut kecil saja?" Orang ini mengancamku terlebih dahulu, lalu membunuh wanitaku di hadapanku secara langsung. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana Sam Men akan mendapatkan pijakan di kota suci kuno ini di masa depan? Jika kamu tidak setuju, serang saja. Dalam 3 langkah, jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan segera pergi. Suara Hades masih tenang, tanpa fluktuasi. Wajah Sam Men menjadi semakin ganas dan tepat ketika dia hendak bergerak, lelaki tua di belakangnya menghentikannya dan kemudian berkata, "Yang mulia Hades, Yuda Men memang kurang baik dalam mendisiplinkannya, jadi membuat lelucon untuk Yang Mulia. Namun, Yang Mulia, silakan Yang Mulia membawa orang pergi, keluarga Men tidak akan menghentikan Anda." Hades berbalik dan berjalan di luar pintu. Fanny Mu dan yang lainnya buru-buru mengikuti dan warrior yang juga mengikuti, tetapi ketika dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berhenti dan kemudian berbalik untuk melihat. Melihat Sam Men dan yang lainnya, dia berkata, "Tenang saja, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu, paling lama setengah jam, dalam setengah jam, aku pasti akan kembali dan kalian harus menungguku." Sam Men itu maju selangkah. Itu hanya selangkah, tapi dia datang ke warrior yang dalam sekejap. Ekspresinya ganas dan gila. "Oke, aku akan menunggumu kembali. Jika tidak kembali dia adalah cucu, bagaimana? Kalau aku kembali, kamu adalah cucuku, bagaimana?" Kata warrior yang. "Oke." Sam Men tersenyum menyeringai dan berkata, "Oke, selama kamu kembali, tidak masalah jika aku adalah cicitmu juga." "Oke, cucu, tunggu sampai kakek kembali untuk mencarimu." Warrior yang mengulurkan tangan dan menepuk pipi Sam Men, lalu berbalik dan pergi. "Aku pasti akan kembali." Sam Men menggenggam tangannya erat-erat, matanya bersinar dengan warna-warna gila. Setelah Purnama Fu diserahkan kepada Fanny Mu dan yang lainnya untuk merawatnya, warrior yang segera meninggalkan Istana Bulan. Dia baru saja meninggalkan Istana Bulan, tetapi dihentikan oleh satu orang. Orang ini adalah Fanny Mu. "Kamu ingin membunuhnya kembali?" kata Fanny Mu. "Jika aku tidak kembali, aku akan memanggil orang lain dengan sebutan kakek," kata warrior yang. Fanny Mu menghela napas dengan suara rendah dan berkata, "Keluarga pria ini sudah ada sejak lama. Mereka adalah keluarga dengan kultivasi fisik. Anggota dari generasi keluarga sebelumnya semuanya kultivasi fisik, karena setiap generasi orang memiliki fisik khusus. Jika mereka berkultivasi fisik, mereka hanya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saja. Tapi aku tidak tahu kapan fisik mereka mulai berubah, tidak sebagus sebelumnya. Oleh karena itu, keluarga Men mulai menurun secara bertahap, tapi meski begitu, latar belakang dan kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan." Berbicara tentang ini, dia melirik warrior yang dan berkata, "Mereka memintamu untuk pergi ke rumah keluarga Men sebelumnya,
itu harusnya ingin mengalahkanmu dalam berkultivasi teknik atau fisikmu sendiri. Karena di kota kuno suci kecuali keluarga Men, tidak ada keberadaan yang bisa melatih fisik di alam kaisar yang lebih mengerikan daripada setengah suci. Berapa setengah suci dalam keluarga Men? Warrior yang berkata tiba-tiba. Setidaknya ada 5. Fanny Mu berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu bahwa kamu tidak rela dan ingin membalas dendam temanmu, tetapi ini benar-benar bukan waktunya. Dan jika kamu pergi sekarang, itu sama saja dengan mengantar nyawa. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal yang sama saja dengan mencari kematian. Setelah mengatakan ini, warrior yang tidak peduli lagi dengan Fanny Mu, dia pindah dan menghilang di tempat. Setelah warrior yang pergi, Alin Mu muncul di samping Fanny Mu. Apakah menurutmu dia bisa kembali hidup-hidup? Dia membuatku tidak bisa memahaminya. Fanny Mu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apakah itu kekuatan atau identitas, aku tidak bisa melihat menembusnya. Adapun apakah dia bisa kembali, itu tergantung pada apakah Hades akan membuat satu pergerakan lagi untuknya. Jika Hades tidak bergerak, dia pasti akan mati. 5 setengah suci bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Bagaimana dengan kita, tidakkah kita membantunya? Alin Mu berkata, keluarga Men secara paksa merebut orang dari istana bulan kali ini dan menghinamu di depan umum. Apakah ini akan dibiarkan begitu saja? Kalau tidak, Fanny Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak tetua kelompok suci benar-benar menjaga kita, tapi itu karena mereka juga anggota istana bulan. Kamu pikir mereka akan melakukannya untuk kita? Pergi dan melawan keluarga Men. Tidak, jika kita meminta bantuan mereka, mereka hanya akan menyuruh kita untuk tenang. Alin Mu menghela napas dengan suara rendah, rasa frustrasi melintas di matanya. Tapi, berbicara tentang ini, mata Fanny Mu memancarkan permusuhan dan berkata, keluarga Men menghinaku dan juga istana bulan kali ini, bagaimana aku bisa melupakannya? Tidak tetua kelompok suci, istana bulan juga ada setengah suci. Berikan perintah, agar semua anggota istana bulan yang telah mencapai alam kaisar bisa berkumpul bersama. Apapun yang sedang dilakukan, semuanya berkumpul, tujuannya, keluarga Men. Tapi kita tidak punya setengah suci. Bisik Alin Mu. Pendekar hitam masih banyak di alam kaisar istana bulan, tetapi mereka hampir tidak bisa menjadi ancaman bagi keluarga Men, karena keluarga Men setidaknya memiliki 5 setengah suci. Begitu 5 setengah suci bergabung dan mereka, pendekar hitam alam kaisar, tidak akan mempunyai kesempatan sama sekali. Kakekku setengah suci dan nenekku juga setengah suci, ditambah tetua Li dan tetua Tang, sudah cukup. Kata Fanny Mu dengan sungguh-sungguh. Ketua, apakah kamu meminta bantuan kepada keluargamu? Alin Mu bertanya dengan kaget. Jika pihak lain juga berada di bawah setengah suci, aku secara alami tidak akan menggunakan kekuatan keluarga, tetapi melawan menggunakan setengah suci untuk menekanku, maka jika aku tidak menemukan penolong, itu namanya bodoh. Pergilah, biarkan semua orang pergi ke rumah keluarga Men. Kata Fanny Mu dengan suara berat. Alin Mu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat ke arah mana warrior yang pergi, Fanny Mu berpikir dan berkata, bagaimana seseorang yang dapat dihargai oleh Hades menjadi karakter yang sederhana. Sebenarnya, dia awalnya berencana untuk menyelesaikannya, karena berkelahi dengan keluarga Men tidak ada gunanya. Namun pada akhirnya dia berubah pikiran. Adapun alasannya, selain itu Sam Men dan para setengah suci dari keluarga Men menghinanya dan menyebabkan dia benar-benar marah.
ada alasan lain, yaitu Alinmu. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak bisa membalas dendam keluarga Men, apa yang dia lihat dari mata Alinmu adalah ketidakberdayaan dan keengganan, dan yang paling penting, mereka masih mencela diri sendiri. Sebuah organisasi, keluarga dan seseorang bisa lemah atau tidak kuat, tetapi mereka tidak boleh tidak ada semangat. Tanpa semangat, apakah itu organisasi, keluarga, atau seseorang, itu pasti akan selesai. Oleh karena itu, kali ini dia bergerak, bukan untuk warrior yang, atau untuk istana bulan, yang terpenting adalah untuk dirinya sendiri. Karena dia tidak ingin kehilangan semangat itu. Segera, semua master alam kaisar istana bulan berkumpul di gerbang utama istana bulan dan ada lebih dari 150 orang. Melihat pendekar hitam yang lebih dari 150 alam kaisar di depannya, Alinmu berkata, keluarga Men itu pertama kali menangkap orang istana bulan tanpa alasan, melukai mereka dengan parah, lalu menghinaku dan istana bulan. Katamu, haruskah kita meminta keadilan pada mereka? Sialan, persetan. Dia ternyata berani menghina ketua, persetan. Persetan dengannya. Pastikan untuk menghabisinya, kalau tidak aku tidak akan memiliki wajah untuk mengatakan bahwa aku adalah anggota istana bulan di masa depan. Lihatlah paviliun salju saat ini, anggota mereka tidak berani mengenakan pakaian paviliun salju lagi sekarang, aku tidak mau menjadi seperti mereka. Jadi, kita harus maju. Melihat kerumunan yang marah, Alinmu merasa lega, karena dia tahu betul bahwa orang-orang ini tahu kekuatan keluarga Men, tetapi tidak ada yang mundur. Alinmu berkata lagi, Mario yang telah maju untuk membunuh keluarga Men saat ini. Kami tidak bisa membiarkan dia merasa bahwa dia sendirian saja. Orang-orang di istana bulan harus meningkatkan kecepatan kalian hingga ekstrim. Semua pergi ke keluarga Men dengan cepat, ayo. Kemudian, sosok Alinmu bergerak, berubah menjadi bayangan dan meluncur ke arah keluarga Men. Di belakangnya, lebih dari 100 berkas cahaya naik ke langit, bergegas ke arah keluarga Men itu. Segera, berita bahwa istana bulan akan bertarung dengan keluarga Men menyebar ke seluruh kota kuno suci dan banyak orang juga bergegas menuju keluarga Men, ingin melihat pertunjukan besar ini. Aku pernah mendengar bahwa keluarga Men ini tampaknya telah menyinggung Mario Yang, jadi dia membiarkan seluruh istana bulan menuju ke sana. Ini pertunjukan yang bagus. Meskipun keluarga Men ini bukan hal yang sederhana, tapi keluarga Men ini adalah keluarga yang telah berusia 10.000 tahun, latar belakangnya tidak sebanding dengan istana bulan. Kali ini, Mario yang ini pasti akan mati dan dia harus membayar untuk seluruh istana bulan. Belum tentu, pemuda ini tiba-tiba muncul. Jika kamu mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan atau orang yang kuat di belakangnya, aku tidak percaya meski kamu membunuhku. Memang, karena dia berani menyerang keluarga Men, dia pasti punya kartu truf. Berhenti bicara omong kosong. Percepat, kalau sampai pergi terlambat, tidak ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton lagi. Warrior yang tahu bahwa ada 5,5 suci di keluarga Men dan juga tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengan keluarga ini saat ini. Tapi dia tetap datang. Kultivator pedang, ketika ada ujung yang tajam, lebih baik patah daripada ditekuk, ketika itu adalah pedang, yang diserang juga pedang. Jika pedang kultivator kehilangan ujungnya, itu sia-sia. Jika pedang pada kultivator pedang bengkok karena kekuatan lawan, maka kultivator pedang juga sia-sia. Saatnya menghunus pedang, tapi tidak menghunus pedang, dan masih berpikir-pikir dulu. Setelah memikirkannya, maka ini dapat dikuasai di hati dan memangnya pedang itu seperti lengan.
Gunakan pedang ketika saatnya dibutuhkan, terlepas dari apakah lawannya lemah atau kuat. Tentu saja, ini bukan berarti seorang kultivator pedang alam bawaan harus menggunakan pedang saat menghadapi master setengah suci. Itu bukan keberanian, itu bodoh. Pedang yang dihunus ketika saatnya dibutuhkan barulah keberanian yang sebenarnya, tanpa rasa takut, sebuah tekad dan sebuah keberanian. Sederhananya, jangan pikirkan apakah kamu bisa melakukannya atau tidak, lakukan dulu dan jika tidak bisa melakukannya, maka larilah. Cucu, kakekmu sudah datang. Sambil berdiri di depan gerbang keluarga Men itu, suara warrior yang didukung oleh energi hitam, menyebar dari jauh dan bisa terdengar jelas dalam radius setidaknya 1000 mil. Bersambung.